Oke, Ibu Bulkis, Ibu Teruci sudah di-record, jadi disilahkan. Iya. Halo Ibu Bulkis, selamat pagi. Halo Ibu Ibu Osi, Umami, selamat Ibu pagi Anita, Ibu. apa Iya. sudah bisa dimulai Bagaimana untuk saya kabarnya record? Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Iya baik Ibu. Jadi kita ada tugas Coach dan Bisa? Uci. Nah, tugas kita kali ini harus kita paparkan dengan baik ya Ibu. Saya berperan Oke, sebagai saya record. Coach dan Sudah saya Ibu Bulkis sebagai Coach. Sudah siap Ibu? Sudah siap. Sudah sehat Mantap. Ibu. Iya Ibu. Iya. Bagaimana nih kabarnya Ibu Bilkis? Alhamdulillah baik. Dengan anak-anak di sekolah aman Ibu? Aman Ibu. Ibu Oh, bagaimana? syukur. Sehat? Sudah agak ini fresh. Sudah agak lebih baik Ibu dari kemarin, puji Tuhan. Minum air putih banyak dulu Ibu. Siap Ibu. Oke. Ada Sopi juga Ibu. Ya Ibu. Ya mantap. Jadi ini Iya. kita langsung. Ibu Ya, Ibu. Ibu Umami, Ibu Umami dan Ibu apa yang Anita bisa sudah saya saya bantu, record, Ibu? jadi Ada dipersilakan. masalah yang Ibu alami atau mungkin ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Dengan senang hati saya akan mendengarkan Ibu masalahnya Ibu. Merpati, Ibu Matriane, mohon maaf saya ganggu. Oke, Apa sudah bisa dimulai untuk saya record? Sebelumnya terima kasih karena Ibu mau bercoaching dengan saya. Begini Bu, saya Kalau sudah bisa dimulai untuk saya record, saya klik record sudah. meningkatkan kemampuan saya dalam Oke, baik, saya klik record. kelas Ibu. Jadi kadang di situ saya sering merasa gagal ketika dalam pembelajaran kelas itu sudah di-record, jadi disilakan untuk dimulai. Kompetensi saya dalam pembelajaran mengelola kelas Ibu. Oke Ibu, bagus sekali Ibu. Nah, tujuan Ibu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas itu apa Ibu? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan kelas yang menyenangkan, terus kemudian siswa dalam pembelajaran di kelas itu mereka bisa merasa bahagia, sehingga pembelajaran di kelas itu dari mulai awal sampai hari itu mereka bisa menjadi siswa-siswa yang aktif selama pembelajaran. Ibu Rosalita, Ibu Tabita sudah bisa dimulai. Keren sekali Ibu. Nah, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kalau sudah bisa dimulai nanti saya klik record ke sini. Saya pernah sudah mencoba beberapa metode, tetapi ketika saya mencoba itu belum ada metode yang benar-benar efektif ketika saya menjalankannya di pembelajaran di kelas Ibu. Oh, begitu Ibu. Nah, tantangan terbesar apa yang biasa Ibu hadapi atau Ibu alami di dalam kelas Ibu? Ya, jadi tantangan yang saya hadapi itu ketika dalam kelas itu Ibu Rosalita dengan Ibu Tabita yang masih suka berbicara tentang hal-hal lain selama pembelajaran berlangsung. Jadi mereka tidak memperdulikan bahwa ini kita lagi KBM, tapi kemudian berbicara sesuka hati tentang hal-hal lain. Seperti itu Bu kendalanya. Oh, itu tantangan yang Ibu alami selama ini. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang Ibu butuhkan begitu untuk tantangan yang tadi Ibu sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik? Kira-kira adakah strategi atau metode apa yang Ibu pakai atau Ibu gunakan untuk mencoba mengurangi Ibu Tabita, mohon maaf saya sudah klik record, jadi disilakan. Iya Bu, di sini saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara tentang hal-hal lain ketika pembelajaran di kelas. Jadi saya membutuhkan strategi yang kira-kira efektif untuk diterapkan saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Iya, betul sekali Ibu. Jadi Ibu pertama-tama kita juga perlu memahami apa sih penyebab anak-anak itu mungkin tidak fokus di dalam kelas atau seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Apa yang menjadi penyebab? Kira-kira mata pelajaran ini memang mereka tidak senang
atau kira-kira mereka tidak memahami atau belum memahami materi ini, ataupun mungkin mereka bosan Ibu dan mungkin ya kurang perhatian begitu. Artinya di dalam pembelajaran itu mungkin ada yang kurang menarik perhatian mereka. Mungkin suasana kelas bisa jadi Ibu, ataupun ada teman-teman yang mengganggu di sekeliling mereka ya. Itu biasanya biasa terjadi Ibu, dan ini bukan tantangan ini bukan dialami oleh Ibu sendiri Ibu. Saya punya pengalaman juga dan juga teman-teman lain. Kita semua juga mengalami tantangan seperti apa yang Ibu sudah ceritakan barusan ya Ibu. Ya Ibu, saya pikir seperti itu ya. Mungkin siswa-siswa dalam kelas mereka tidak memahami apa materi yang saya sampaikan. Jadi mungkin pelajaran yang saya sampaikan mereka tidak kemudian bisa menyimak dengan baik, bisa memahami dengan baik. Mungkin jadi kendala juga seperti itu untuk mereka tentang hal-hal lain, karena mungkin tidak terlalu memahami pelajaran mungkin yang saya sampaikan. Iya Ibu. Nah, kalau Ibu sudah sampaikan begitu, bagus sekali Ibu. Jadi kita sama-sama berefleksi. Nah, kira-kira apa yang perlu Ibu mau tingkatkan begitu? Apa yang perlu Ibu mau lakukan supaya tadi tantangan itu tidak ada begitu lagi, ataupun mungkin berkuranglah yang Ibu alami di dalam kelas Ibu. Oke, mungkin saya harus merubah teknik pembelajaran di kelas. Mungkin saya harus menjelaskan dengan metode yang lebih menarik, penjelasan yang mungkin menggunakan pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa di kelas tidak bosan, atau mungkin saya harus berekspresi mungkin lebih ceria lagi ya Bu ya, mungkin dengan pembawaan diri, menciptakan pembelajaran kelas yang lebih menarik dan menciptakan suasana belajar yang lebih bervariasi lagi. Mungkin seperti itu Bu. Wah, keren sekali Ibu, bagus sekali memang. Membuat kelas atau metode dan juga strategi pembelajaran yang bervariasi itu dapat menarik perhatian siswa Ibu di dalam pembelajaran. Apalagi kita tahu sekarang bahwa anak-anak sekarang itu memang tidak seperti anak-anak yang dulu Ibu. Jadi mereka lebih tertarik kepada sesuatu yang mungkin menarik perhatian mereka. Salah satu seperti yang Ibu bisa bicarakan, strategi atau pembelajaran yang apapun itu, asalkan tidak monoton Ibu. Seperti kali lalu tuh mungkin guru-guru kita yang lalu ya Ibu, itu mungkin kalau metode ceramah terus dari awal sampai habis, mencatat terus dari jam pertama sampai selesai. Nah, masa anak-anak tidak bete Ibu? Nah, apalagi kalau suasananya sudah siang hari, lapar, mengantuk, dan lain-lain, pasti anak-anak beda. Tapi kalau suasana kelas, tadi Ibu bilang, Ibu menciptakan metode yang bervariasi, saya yakin bahwa anak-anak itu akan tertarik. Kemudian kadang tuh Ibu, anak-anak bicara bilang, Ibu lanjut mengajar lagi dong, kalaupun jamnya sudah selesai. Seperti itu Ibu. Jadi sudah bagus sekali apa yang Ibu sampaikan, apa yang akan Ibu lakukan, sudah sangat bagus sekali Ibu. Ya Ibu, nanti mungkin metode-metode tadi saya akan mencobanya, mungkin nanti saya aplikasikan Mbak. Yes Ibu. Nah, satu lagi Ibu Bulkis, jangan lupa untuk memberikan penguatan positif kepada anak-anak Ibu. Nah, penguatan positif mungkin selama ini Ibu pantau anak-anak yang rajin di dalam kelas, anak-anak yang sopan, anak-anak yang tenang, anak-anak yang aktif. Nah, mungkin Ibu perlu berikan penguatan positif kepada mereka, bahkan jangankan kepada anak-anak yang rajin. Mungkin anak-anak yang ya kalau kita bilang Senin Kamis lah ya Ibu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada mereka bahwa semua kita punya potensi, punya talenta, dan punya masa depan begitu Ibu. Jadi Ibu memberikan penguatan kepada anak-anak supaya dengan demikian mereka semakin giat belajar di kelas, mereka menjadi anak-anak yang hebat Ibu. Ya Ibu, nanti saya akan mencoba untuk melakukannya Bu, nanti saya akan terapkan deh. Siap Ibu, bagaimana? Sudah ada gambarannya Ibu tentang tadi diskusi kita? Ya Ibu, setelah berdiskusi saya sudah memiliki gambaran sedikit tentang kebingungan saya yang tentang menghandle kelas yang masih belum menciptakan kelas yang kondusif. Ternyata
setelah berdiskusi saya sudah memiliki gambaran strategi apa yang harus saya terapkan nanti, metode mungkin dalam kelas atau penciptaan model pembelajaran dalam kelas yang mungkin saya rubah. Saya sudah memiliki gambaran, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu. Baiklah, Ibu. Kalau begitu, mungkin sudah selesai dulu pertemuan kita. Jika Ibu mau bertanya, Ibu mau sharing, atau apapun juga, dengan senang hati, saya akan mendengarkan, kita berbagi bersama. Sebenarnya kita belajar bersama, Ibu saya juga belajar, Ibu juga belajar, kita semua sama. Kita pembelajar, Ibu. Oke, Ibu Bilkis, selamat pagi, selamat beraktivitas. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak sudah melakukan coaching dengan saya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang membingungkan saya, nanti kita bisa ketemu lagi kan, Ibu? Oke, bisa dong, Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Iya, waktunya yang Ibu. selalu siap sedia. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu, Oke, kalau Ibu. gitu Bye-bye. Ibu. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Oke, sekarang gantian lagi ya, Ibu. Oke, Ibu jadi coach. siap. Ya. Jadi ini sekarang permasalahannya saya sebagai coach ya, Ibu. Ya, Ibu sebagai coach. Ya. Baik, selamat pagi Ibu Oci. Apa kabar hari ini, Bu? Apakah sudah agak baikan? Halo Ibu Oci. Ibu. Halo? Halo Ibu. Iya, iya. Iya, silakan. Selamat pagi Ibu Oci. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana? Tadi sudah minum air putih? Ya, sudah, Ibu. Sudah makan, sudah minum obat juga, Bu? Sudah, Ibu. Ya, cepat sembuh ya. Walaupun ada ini cepat Amin. sembuh. Ya, semangat. Jadi Iya, kabarnya Ibu. bagaimana? Sudah agak baikan? Iya, sudah agak baikan, Ibu. Oke. Baik Ibu, seperti yang janji yang sudah kita buatkan hari ini, Ibu mau cerita-cerita apa nih? Ada apa yang mau di-sharing nih? Silakan Ibu, kita punya waktu sedikit, Iya. mungkin kita bisa berbagi. Silakan Ibu. Iya, Ibu. Jadi saya ini guru bahasa asing, saya guru bahasa Jerman, Ibu. Saya punya kendala di dalam kelas itu banyak anak-anak yang masih malas tahu untuk belajar. Dalam hal ini contohnya kekurangan kosakata. Jadi saya sudah dorong anak-anak tersebut, saya bilang kalau kita belajar bahasa asing berarti otomatis kita harus paling tidak punya modal kosakata, baru kita bisa misalkan dalam menulis, mendengarkan ataupun membaca dan juga berbicara. Namun beberapa anak yang saya dapati itu masih cuek. Nah, jadi belum terlalu total lah begitu. Mereka belum di dalam pembelajaran itu memang masih sangat rendah begitu semangat mereka untuk mengerjakan tugas ataupun fokus. Secara khusus tuh pengetahuan kosakata mereka, Ibu, sangat kurang seperti itu. Iya, jadi mungkin kosakata siswa ya yang kurang dalam memahami tentang pembelajaran. Iya, dengan kesadaran belajar yang mungkin masih kurang, Ibu. Itu masalahnya di situ. Oke, baik Ibu. Kira-kira yang menjadi tujuan Ibu untuk merubah kebiasaan mereka untuk supaya belajar lagi lebih giat itu, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Metode apa yang digunakan supaya mereka lebih giat lagi untuk belajar? Iya, tujuan saya di dalam yang tadi saya sampaikan ya pasti saja saya ingin bahwa anak-anak itu bisa fokus belajar, kosakata mereka bertambah, mereka aktif dan paling tidak mereka setidaknya nanti bisa berkomunikasi lah ya, mungkin sederhana tetapi mereka bisa berkomunikasi di dalam bahasa Jerman, Ibu. Kemudian hal-hal yang sudah saya lakukan, Ibu, saya sudah terapkan beberapa metode di dalam pembelajaran, ada games dan lain-lain sebagainya untuk membuat anak-anak itu supaya untuk tertarik, Ibu, di dalam belajar ataupun di dalam mengingat kosakata mereka, Ibu.
Oke, baik. Jadi berarti sudah ada Kosakata beberapa yang metode selalu yang sudah dipelajari. diterapkan ya, Bu ya. Nah, Iya, Ibu. kira-kira selama penerapan metode-metode seperti itu yang menjadi kendala ketika diterapkannya itu kendalanya apa saja, Bu? Sehingga metode yang diterapkan itu belum jadi metode yang efektif untuk pembelajaran di kelas. Kira-kira mungkin kendalanya bisa di-sharing, Bu? Iya, itu tadi Ibu, karena kurang kesadaran juga lah ya Ibu. Misalkan janji untuk belajar anak ini di kelas, oke lah sudah kami fix mantap bagus punya. Tapi mungkin pulang di rumah kan kita tidak tahu lagi Ibu, apakah mereka ada belajar atau tidak, perhatian orang tua mereka ada atau tidak. Nah, itu yang jadi kendala Ibu. Nah, di sekolah itu, di kelas itu contoh bahasa lain, misal bahasa Inggris saja, ayo mereka tidak terlalu fokus baik begitu. Itu hasil itu saya tanya langsung kepada teman-teman pengajar bahasa Inggris Ibu. Nah, mungkin kesadarannya kurang sekali Ibu untuk belajar. Oke, berarti metode yang sudah diterapkan ternyata belum efektif karena kesadaran dari diri siswa sendiri Iya, ya untuk iya Ibu. berkeinginan dari Iya, internal diri ya untuk sadar iya, bahwa ini iya, penting untuk saya pelajari. Jadi kesadaran mereka iya, bukan itu. iya. Mungkin ada strategi apa yang bisa Ibu lakukan untuk membangkitkan kesadaran pada diri siswa agar mereka betul-betul muncul motivasi dalam diri sendiri, interest untuk berkeinginan bahwa saya harus betul-betul harus punya keinginan untuk belajar. Kira-kira mungkin strategi apa yang bisa Ibu terapkan untuk membangkitkan kesadaran mereka? Kalau strategi yang biasa saya terapkan itu tentunya di dalam kelas membuat suasana kelas menjadi hidup, menjadi aktif, Ibu. Ada games atau pembelajaran seru. Buat kelas itu tidak setegang mungkin begitu, apalagi bahasa asing. Memang anak-anak perlu santai juga begitu. Maksudnya kita santai tapi serius seperti itu. Kemudian saya memberikan mereka beberapa cara untuk bagaimana bisa mengingat kosakata yang mereka pelajari per hari. Setiap kali kita pertemuan, contohnya itu membuat celengan kosakata Ibu. Jadi setiap anak itu mempunyai celengan masing-masing, entah itu dari botol aqua, entah itu dari apa, simpan saja di dalam kantong plastik, terserah. Tulis kosakata, dicari kertas, percari kertas, digunting kertasnya kosakata hari ini, contoh kata makan yang mereka pelajari ya, ditulislah bahasa Jermannya. Mereka sudah hafal, mereka kasih masuk dalam celengan seperti itu. Nah, itu yang saya selalu ini. Nanti pada akhirnya saya akan suruh mereka kumpul celengan itu, sudah berapa banyak nih kosakata yang kalian tabung dan sudah kalian ingat seperti itu Ibu. Itu strategi yang saya buat, tapi kembali lagi bahwa benar bahwa kalaupun kurang kesadaran dari pribadi, walaupun saya sebagai guru atau wali kelas ataupun mungkin orang tua sekalipun, tapi itulah Ibu yang jadi tantangan tuh. Tapi ya kita tidak boleh menyerah, mungkin bersyukur karena tidak semua anak seperti itu sih Ibu. Iya, itu Ibu. Oke, wah, bagus sekali ya. Ternyata banyak sekali metode dan teknik yang Ibu sudah terapkan di kelas. Mungkin nanti bisa diulangi lagi teknik-teknik yang ada, metode-metode yang ada untuk menciptakan kelas yang lebih ceria lagi. Tapi Ibu di sini selain kita menerapkan metode, kita juga harus betul-betul memahami penyebab siswa untuk kenapa dia tidak suka untuk menghafal kosakata. Terus apakah mereka tidak menyukai pelajaran tersebut atau mungkin mereka belum memahami secara baik atau mungkin mereka juga sudah bosan untuk mengikuti pelajaran yang ada atau mungkin mereka ingin menarik perhatian dari kita. Mungkin karena Ya, di rumah Ibu. ada masalah atau apa itu mereka kadang juga ingin menarik perhatian dari kita. Jadi mungkin karena mereka kurang memahami materi pelajaran atau mereka sudah bosan atau mungkin karena mereka ingin menarik perhatian dari gurunya untuk lebih perhatikan dari mereka. Iya, Ibu. Itu. Iya, Ibu. Benar, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi kira-kira menurut Ibu tindakan apa yang perlu dilakukan Ibu ketika antara memahami materi atau mungkin mereka bosan atau menarik perhatian gurunya untuk lebih perhatian dari mereka, kira-kira tindakan seperti apa yang Ibu perlu lakukan untuk menangani ketika ada masalah-masalah seperti itu terjadi? Iya, Ibu. Mungkin tindakan yang saya lakukan itu saya lebih kreatif lagi, saya lebih semangat lagi, mendorong anak, menuntun anak dan juga terus memberikan motivasi. Pertama-tama
dari diri saya dulu Ibu. Misalkan mungkin ada hal-hal yang saya capai, apapun itu, saya akan menunjukkan bahwa nih semua kita tuh bisa begitu. Apalagi kalian itu adalah anak-anak yang masa depannya tuh masih gilang gemilang, masih panjang ke depan begitu. Nah, kalau kita yang tua-tua saja bisa, nah pasti anak-anak sekarang lebih bisa lagi dari ibu guru dengan Betul. bapak guru ibu. Jadi iya ibu dan juga apa namanya dulu sharing. Penting juga sharing kepada teman-teman lain ataupun pendekatan personal kepada anak-anak juga penting ibu. Ya, itu ibu. Bagus sekali itu Ibu, banyak sekali ya cara-cara yang Ibu pakai dan saya juga jadi termotivasi apa yang Ibu sampaikan. Jadi dengan menggunakan metode bervariasi, menciptakan kelas yang tadi ya sangat menyenangkan, membahagiakan, sangat menarik ya Bu ya. Jadi mungkin nanti Ibu bisa terapkan apa yang sudah Ibu rencanakan ini ya. Ya Ibu. Oke, jadi Ibu, mungkin ini kita sudah di akhir waktu untuk diskusi. Kira-kira setelah kita berdiskusi tadi, mungkin Ibu sudah memiliki gambaran, mungkin kebingungan tadi atau hal-hal yang masih dalam pikiran Ibu, apakah sudah tercerahkan sedikit belum, Bu? Sudah Ibu, sudah Ibu, dan saya siap untuk lebih semangat lagi untuk mengajar dan juga untuk bagaimana mengelola kelas dengan baik. Seperti hasil sharing kita tadi, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, baiklah ini saya menunggu ya Ibu ya, menunggu perubahan yang nanti Ibu implementasikan di kelas, nanti hasilnya seperti apa. Nanti mungkin kira-kira untuk perubahan yang ada ini Ibu bisa terapkan nanti waktunya kapan Ibu? Mungkin minggu depan Ibu sudah bisa di kelas Ibu. Oke, berarti nanti akhir minggu itu saya bisa mungkin Ibu bisa sharing kembali ya hasilnya nanti seperti apa, bisa kita ketemu lagi untuk Oke Ibu. Bercerita lagi tentang hasilnya Bu ya. Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, selamat pagi Bu. Oke. Ya. Selesai Ibu. Ibu saya sudah ada ini panggilan untuk keluar nih. Bagaimana dulu nih? Ya Ibu, ini nanti kita isi dulu yang refleksi tadi tuh. Itu ini masing-masing isi di LMS kok Ibu ya, atau Ibu juga isi, saya juga isi masing-masing. Nanti kembali ke room out baru nanti kita laporkan masing-masing. Isi. Ibu, tapi saya tidak ada laptop di sini, saya isi ketik di sini, Ibu bantu saya bisa di situ. Bisa, nanti saya bacakan hasilnya di bawah hasil. Nanti saya kasih Ibu ada yang penting Ibu ketik isi saja di situ. Saya ketik hasil. Oke, siap. Oke. Nanti kalaupun masuk Ibu, nanti kalau masuk isi di LMS pun Ibu bisa bantu saya dong setelah Ibu punya sudah beres. Ibu masuk bisa link bisa, yang saya ada kirim email dengan password tuh. Dia punya refleksi ini kan kita hanya sampaikan hasil hari ini. Nanti yang mungkin hasil hanya sampaikan dia punya refleksi yang tadi lembaran tuh, itu yang mau disampaikan. Tapi kita tidak upload masuk di LMS. Tidak, itu mungkin nanti besok apa yang biasa unggah hasil diskusi itu kan di ruang unggah kolaborasi itu kan nanti. Oh, begitu. Iya. Lihat dia punya LMS waktunya juga. Kalaupun itu nanti Ibu bantu seandainya sudah refleksi itu bisa mintol Siap. Ini apa namanya Mbak? Tadi kan tidak setel waktu nih kita yang kolaborasi tadi itu 30 menit. Mbak ini tadi lama. Enggak, saya memang kita dua sudah lama nih pas tuh. Sudah pas. Oh Ibu, ini Ibu harus pergi lagi jadi apa Ibu keluar untuk mungkin akan aktif saja dia punya. Saya pikir saja atau sambil menunggu Bapak saya bilang kita out, kita outside. Oh, berarti sekarang apa yang saya lakukan nih? Ibu isi lembar. Kita kan 40 menit, 30 menitnya kita berkolaborasi, 10 menitnya kita langsung isi kembali apa yang ada. Wait. Mana yang hasil refleksi? Untuk ini. Ibu ada sedang di depan laptop, no? Tunggu. Ya, di depan laptop. Tunggu saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Oh, kita tuliskan umpan balik. Oh,
Apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu perbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan tetap kondisi present, kehadiran penuh, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Saya ketik di mana ya kirimnya? Saya ketik dan kirim saja lah ya Ibu. Ya Ibu, ketik kirim Sa. Oke, tunggu ya. Saya kasih mati kamera dulu ya Ibu. Iya. Ini kalau sudah selesai kita lapor ke bawah hasil ini yang bawah hasil. Iya Ibu, ini mau kasih Bapak Fasil bilang hentikan rekaman ini yang ada masuk di ruang satu nih. Bapak Ibu berkas tidak rekam di Ibu berdua rekam di sini su. Kita punya sudah selesai di sebelah. Coba WA dulu. WA itu WA telepon Bapak Fasil dulu. Yang terus telepon Bapak Fasil dulu. Bapak. Mungkin tadi biasa sudah. Nanti kan kita tinggal potong-potong saja kalau yang sudah terlanjur ya omong-omong lain. Nah, itu dia tadi sudah tuh. Ah, itu dong habis rekam dari tadi yang awal buka tuh. Hmm. Jadi Ibu nanti tinggal edit saja. Bukan kita kalau kita per ruang 5 selesai mau kasih Bapak mau kasih Bapak Fasih, mau kasih mati sudah tapi Bapak Fasih mungkin ada ini. Kita cerita tentang Pigi saja tuh. Nanti level refleksi itu yang kita ini. Berapa ah itu tuh Ibu berdua percakapan tadi tuh yang langsung tulis di situ su. Ih, atau yang kita lagi. Ah yang ini setelah kita melakukan coaching ini tulis. Kita belum isi juga. Masing-masing bilang. Masing-masing. Oke. Baik, Bapak Fasil di mana? Kita perekaman ada jalan terus di sana. Iya. Ibu Bilkis, Ibu Bilkis.
Ibu Bulkis dan Ibu Teruci sudah selesai? Sudah Bapak, sudah selesai. Oke, kalau begitu saya stop record. Oke, siap Bapak.